Pak, deklarasi relawan Ganjar Pranowo kapan? Oh, deklarasi Ganjar Pranowo insya Allah kita akan selenggarakan tanggal 28 Mei bulan ini. Dan sebelum itu kita akan adakan dulu grand opening untuk kantor DPP kita, kantor yang baru. Kantor ini insya Allah kita akan buka besok sore jam 4 lah. Saya akan undang teman-teman. Teman-teman juga ikut hadir ya. Oke. Secara tegas sebagai Ketua Umum DPP KMPI, secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini parah nih. Tenang, tenang. Laude Umar Bonte bikin gara-gara. Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo membuat pernyataan yang dinilai rasis. Sikapnya yang membenci Anies Baswedan berakibat fatal. Akhirnya banjir kecaman. Salah satunya dari mantan Wakil Ketua DPR RI yang saat ini Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang mentweet kok masih ada orang seperti ini di Indonesia. Bagaimana perasaan Nabi Adam dan Siti Hawa kalau dengar omongannya? Setelah viral di media sosial, Umar Bonte akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengaku tidak bermaksud rasis. Justru, ia ingin mengingatkan bahwa dalam pentas politik ke depan tidak boleh mengangkat isu rasis, menghina, atau menggerakkan orang dalam potensi dirinya. Ke Jakarta, lalu kemudian terlalu kepedean mau jadi presiden juga. Jangan, Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan. Karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan tinggal. Bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa bangsa-bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi memiliki leluhur, Papua memiliki leluhur, Kalimantan memiliki leluhur, Jawa memiliki leluhur, Sumatera memiliki leluhur. Leluhur-leluhur inilah menjadi putra bangsa asli yang harusnya diberikan kewenangan untuk memimpinnya. Saya beri ilustrasi. Anda boleh saja lahir dan besar di rumah saya, tetapi untuk menjadi tuan rumah di rumah saya itu tidak akan mungkin saya akan berikan kesempatan itu. Tidak logis namanya. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan di negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Jangan. Ini yang saya ingin menggugah. Ini parah nih. Tenang, tenang. Boleh-boleh saja menjadi presiden, menjadi apa boleh saja. Tetapi pilihan politik bisa saja dikemukakan seperti itu. Meski demikian, Umar meminta maaf jika ada orang lain yang merasa terganggu dengan video tersebut. Ia mengatakan kalau untuk video ini artinya apabila ada orang-orang yang merasa terganggu dengan video itu, ia menyampaikan permintaan maaf. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo, Laude Umar Bonte, diduga pernah menghamili remaja berumur 16 tahun berinisial AY saat menjadi anggota DPRD Kota Kendari dari PDIP pada tahun 2015. Nama Laude Umar Bonte cukup viral di media sosial karena menuding bakal calon presiden yang didukung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS Anies Baswedan bukan putra asli bangsa Indonesia. Ingkang tansah kawula hormati saha tresnani para pemirsa pandemen pagelaran seni budaya tradisional wayang kulit ingkang dalu menika kepareng mirsani wonten ing pundi kemawon panjenengan lenggah. Panjenengan Bapak Anies berbahasa Jawa dengan sangat bagus, sangat bisa dimengerti. Nggih. Dugaan Laude Umar Bonte menghamili remaja diberitakan Kompas. Jumiati Ibu AY mengaku terpaksa melaporkan kasus ini ke polisi lantaran anggota dewan itu tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Kasus yang menimpa anak Jumiati itu berawal sekitar bulan September 2014 lalu. Saat itu Umar Bonte mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD Kendari. Umar Bonte datang ke rumahnya Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kendari untuk melakukan sosialisasi. Di situ ia melihat anak umur 16 tahun, lalu terjadi hubungan.
Selang beberapa bulan, ia melihat perubahan di tubuh anaknya. Perutnya membesar, hingga akhirnya diketahui anaknya tengah hamil. Jumiati lalu meminta pertanggungjawaban sang legislator untuk menikahi anaknya. Umar Bonte kemudian menikahi Aye di bawah tangan tanpa surat nikah. Beberapa bulan kemudian, Umar Bonte tidak lagi memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Umar Bonte hanya menafkahi anaknya selama 2 bulan, sebesar Rp500.000. Setelah itu, oknum anggota dewan itu tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Dijelaskan Jumiati, Umar Bonte mengaku bahwa ia sudah lama pisah ranjang dengan istri pertamanya, bahkan sudah dalam pengurusan perceraian di pengadilan. Oleh karena itu, keluarganya mau menikahkan anaknya dengan wakil rakyat itu. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas AKBP Sunarto melalui Kepala Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sultra Kompol Muhadi Wala membenarkan adanya laporan tersebut. Ya, Gubernur Jawa Tengah nih, yang nanya nih. Apa sih prestasi Ganjar? Nah ini kejadian nih, faktanya nih. Ini parah nih. Ini pengakuannya. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Jadi kita tidak mau berpolitik itu berbasis hoak, kebencian dan sebagainya. Kita mau bicara tentang berbasis fakta. Ini parah nih. Tenang. Calon Presiden 2024 Anies Baswedan terus mendapatkan serangan yang menyatakan dirinya bukanlah sosok pribumi asli, melainkan keturunan Yaman. Karena bukan orang asli Indonesia, beberapa pihak menganggap Anies tidak bisa mengikuti ajang demokrasi 2024. Tidak hanya masalah keturunan, isu politik identitas juga kembali mencuat seiring dengan tahun pemilu 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak lepas dari label politik identitas karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang Pilkada DKI Jakarta melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Di tanah Ibu sendiri bayar saya, mau nggak Ibu? Padahal fakta berbicara bahwa Ahoklah yang pertama kali mengeluarkan isu politik identitas. Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Anies merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Meskipun ia keturunan Arab, namun bangsa Arab adalah bagian dari Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tentang rumusan BPUPKI tahun 1945. Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab, dulu kakeknya Anies Baswedan, sudah meleburkan diri bangsa Arab menjadi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun pada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama, dan ras di media sosial jelang pesta demokrasi pemilihan umum serentak 2024 mendatang. Sebab isu sara di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan. Hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman agama, suku, budaya, dan ras. Anies kerap kali diserang dengan isu bahwa ia berasal dari Yaman. Bahkan hal tersebut diungkapkan oleh para elite dan tokoh di negeri ini. Dirangkum semua pembicaraan pada saat sidang BPUPKI. Saya di sana tidak menemukan satu perjuangan yang dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan kecuali memohon supaya golongan Arab Totok dan turunan
dimasukkan sebagai warga negara Republik Indonesia pada saat sidang pembahasan tentang kewarganegaraan dalam menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang Pilpres ini semakin membuat isu yang sangat panas, ya, terutama kelompok-kelompok pendukung tertentu yang menggunakan isu-isu ini untuk mendukung calon yang didukungnya, ya. Bahkan mereka ini membanggakan pihak-pihak asing, tetapi melecehkan, merendahkan orang-orang Indonesia asli yang justru pernah berjuang, berkorban darah, keringat untuk memerdekakan Indonesia. Ada yang bicara malah melecehkan Bung Karno, pemimpin besar Republik ini, menyatakan Pancasila Bung Karno dipantat, tetapi mereka membanggakan kakeknya Anies Baswedan yang sangat jauh kualitas kenegarawanannya, sangat jauh kualitas perjuangannya, sangat jauh kualitas pengorbanannya terhadap bangsa Indonesia. Hati-hati sahabat, saudaraku, anak bangsa, anak Nusantara. Jangan sampai pembelokan sejarah terjadi. Indonesia ini merdeka karena perjuangan anak-anak Nusantara, para leluhur pendiri bangsa, suku-suku asli penghuni Nusantara. Pernah membanggakan pengakuan asing terhadap kemerdekaan Indonesia, tetapi Indonesia tetap akan merdeka meskipun bangsa-bangsa asing tidak mengakui. Jadi banggakanlah perjuangan para leluhur kita, banggakan perjuangan para founding father kita, banggakanlah bahwa Indonesia ini merdeka karena perjuangan orang-orang pribumi Indonesia asli. Jangan pernah membanggakan pengakuan asing terhadap bangsa ini. Mengajak sahabat semua untuk tetap menjadi orang Indonesia yang tidak pernah kehilangan jati diri. Jangan gadaikan harga diri dan jati dirimu untuk sebuah kekuasaan semu. Ingat, ini negeri warisan leluhur kita. Kita jaga bersama. Sekali lagi, sebutkan kepada saya apa jasa kakek Anies Baswedan di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jangan sebut-sebut hanya sebagai anggota BPUPKI. Ya, leluhur kami berjuang, berkorban darah dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Mantan narapidana dan juga politikus Gerindra Ferdinand Huta Heian menilai kakek Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan, tidak mempunyai jasa dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tidak menemukan perjuangan yang dilakukan kakeknya Anies Baswedan, kecuali memohon golongan Arab Totok dan keturunan dimasukkan dalam warga negara dalam pembahasan Undang-Undang 45. Ferdinand menilai, menjelang Pilpres 2014, ada orang asing dianggap mempunyai jasa dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Sekarang, menjelang Pilpres 2024, memakai isu itu untuk mendukung orang asli, melecehkan Indonesia asli yang pernah menghunuskan pedang untuk kemerdekaan Indonesia. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghargai suku asli penghuni Nusantara yang berjuang dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia merdeka karena leluhur bangsa suku asli penghuni Nusantara. Banggakan para leluhur, orang-orang pribumi. Apa sih sebetulnya jasa kakek Anies Baswedan di negara ini, di Republik ini, dalam proses pendirian negara Republik Indonesia? Saya membaca banyak buku, termasuk salah satunya buku ini, Risalah Sidang BPUPKI. Dirangkum semua pembicaraan pada saat sidang BPUPKI. Saya di sana tidak menemukan satu perjuangan yang dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan kecuali memohon supaya golongan Arab Totok dan turunan dimasukkan sebagai warga negara Republik Indonesia pada saat sidang pembahasan tentang kewarganegaraan dalam menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang Pilpres ini semakin membuat isu yang sangat panas, ya, terutama kelompok-kelompok pendukung tertentu yang menggunakan isu-isu ini untuk mendukung calon yang didukungnya, ya. Bahkan mereka ini membanggakan pihak-pihak asing, tetapi melecehkan, merendahkan orang-orang Indonesia asli yang justru pernah berjuang, berkorban darah, keringat untuk memerdekakan Indonesia. Ada yang bicara malah melecehkan Bung Karno, pemimpin besar Republik ini, menyatakan Pancasila Bung Karno dipantat, tetapi mereka membanggakan kakeknya Anies Baswedan yang sangat jauh kualitas kenegarawanannya, sangat jauh kualitas perjuangannya, sangat jauh kualitas pengorbanannya terhadap bangsa Indonesia. Hati-hati sahabat, saudaraku, anak bangsa, anak Nusantara. Jangan sampai pembelokan sejarah terjadi. Indonesia ini merdeka karena perjuangan anak-anak Nusantara, para leluhur pendiri bangsa,
suku-suku asli penghuni Nusantara pernah membanggakan pengakuan asing terhadap kemerdekaan Indonesia, tetapi Indonesia tetap akan merdeka meskipun bangsa-bangsa asing tidak mengakui. Jadi banggakanlah perjuangan para leluhur kita, banggakan perjuangan para founding father kita, banggakanlah bahwa Indonesia ini merdeka karena perjuangan orang-orang pribumi Indonesia asli. Jangan pernah membanggakan pengakuan asing terhadap bangsa ini. Mengajak sahabat semua untuk tetap menjadi orang Indonesia yang tidak pernah kehilangan jati diri. Jangan gadaikan harga diri dan jati dirimu untuk sebuah kekuasaan semu. Ingat, ini negeri warisan leluhur kita. Kita jaga bersama. Sekali lagi, sebutkan kepada saya apa jasa kakek Anies Baswedan di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jangan sebut-sebut hanya sebagai anggota BPUPKI. Ya, leluhur kami berjuang, berkorban darah dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. A.R. Baswedan ikut menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disinilah A.R. bersama para pendiri bangsa lainnya terlibat aktif menyusun Undang-Undang 1945. Setelah Indonesia merdeka, A.R. Baswedan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Perjuangan A.R. Baswedan berlanjut di Republik Baru bersama dengan Haji Agus Salim, Rosidin, Muhammad Natsir, dan S.T. Pamunca. A.R. Baswedan menjadi Menteri Muda Penerangan, didelegasikan diplomatik pertama yang dibentuk oleh negara baru merdeka. Mereka melobi para pemimpin negara-negara Arab. Perjuangan ini berhasil melalui pengakuan pertama atas eksistensi Republik Indonesia secara de facto and de jure oleh Mesir. Lobi panjang melalui Liga Arab dan di Mesir itu menjadi tonggak pertama keberhasilan diplomasi yang diikuti oleh pengakuan negara-negara lain terhadap Indonesia, sebuah republik baru di Asia Tenggara. A.R. Baswedan pernah ditahan pada masa kependudukan Jepang. Saat Indonesia merdeka, ia mengorbankan keselamatan dirinya membuat dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir pada tahun 1948. Ia mendapatkan gangguan dan hambatan tidak sedikit dalam menjaga dokumen ini. Padahal semua bandara di kota-kota besar, termasuk Jakarta, sudah dikuasai tentara Belanda dan sekutu. Tidak ada yang bisa lewat dari penjagaan mereka, tapi berkat kelihayan dan kenekatan, dengan menaruh di kaos kaki dokumen penting dari Mesir itu bisa selamat, dan Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka secara utuh.